Unjuk rasa tolak pekerja asing digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Koalisi Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, mahasiswa membakar ban bekas dan membentangkan spanduk di Jalan Andi Pangeran Petarani, Alauddin, Makassar. Mahasiswa menuntut pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memulangkan TKA karena dikhawatirkan menularkan virus corona. Kebijakan COVID itu senantiasa hanya berusaha untuk menumpukan ekonomi di bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Jeritan-jeritan rakyat terdengar di luar sana. Tuntutan kita itu menuntut konsistensi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Jadi pembatasan-pembatasan yang dilaksanakan pemerintah kepada yang dititikberatkan kepada masyarakat, yang dimana itu sangat menumpulkan ekonomi, Pak. Dalam aksi ini, mahasiswa juga memblokade jalan menggunakan truk dan menyebabkan arus kendaraan di Simpang 3 Petarani, Makassar sempat terhenti. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. Hari ketiga PPKM darurat, penyekatan arus kendaraan digelar petugas gabungan TNI dan Polri. Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, warga kesal karena merasakan kemacetan hingga berjam-jam. Antrean panjang kendaraan terjadi di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Antrean terjadi saat petugas gabungan menggelar penyekatan PPKM darurat hari ketiga. Dalam penyekatan ini, 3 kendaraan lapis baja milik TNI Polri dikerahkan. Sejumlah pengendara yang diperiksa kesal dan emosi karena antre hingga berjam-jam. Semua juga memvaksin. Iya, semua yang vaksin. Saya tahu saya masih di bawah umur, tapi saya masih bisa mikir tentang hari ini. Program nasional. KTP-nya mana? KTP-nya mana? Pak, ya pagi ditutup, Pak. Nggak bisa lewat sana. Kita sekarat, Pak, kehidupan ini. Bapak tinggal di mana, Pak? Ini depan isi, Pak. Meninggal ini. Nah, kami tuh keluarganya tuh oleh skandal. Ini dimakamkan. Wah, ini jenazah. Kalau bikin kalian nih, bikin aja ambulan lewat ambulan doang. Ya, gini aja nih, untuk tolong ya. Ini mundur sebentar saja. Mundur sebentar, tolong. Ini dimakamkan di Depok lama. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, rombongan pengantar jenazah terlibat adu mulut dengan petugas. Rombongan pengantar jenazah yang terjebak kemacetan ini nekat menggeser kendaraan patroli yang memblokade jalan. Pemerintah telah memutuskan pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Kebijakan ini diambil lantaran melesatnya lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Penyekatan di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat juga melibatkan petugas gabungan TNI dan Polri. Di Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa ini ratusan kendaraan roda 2 dan 4 terpaksa diputar balikan. Selain kendaraan dinas perhubungan, truk operasional dan kendaraan lapis baja milik TNI dikerahkan untuk membantu penyekatan. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bekasi diputar balikkan melalui Pondok Kelapa. Kita akan melihat bagaimana kondisi di Lenteng Agung. Ada Ririn Oktaviana di sana dan ada Desi Juliani melaporkan penyekatan di Bandung, Jawa Barat. Halo ladies, selamat malam. Saya ke Ririn dulu. Ririn, bagaimana suasana penyekatan hingga malam hari ini?
Ya Latif, Lenteng Agung baru saja diguyur hujan dan meski begitu sepanjang hujan mengguyur kawasan ini tadi petugas tak surutnya untuk melaksanakan penyekatan yakni dari jalur dari Depok menuju ke arah Jakarta. Meski begitu masih banyak warga yang kemudian meminta lolos dari penyekatan ini. Beragam alasan kemudian diberikan oleh warga ini kepada petugas agar lolos dari penyekatan ini, diantaranya adalah memperlihatkan surat hasil swab, kemudian surat sudah melaksanakan vaksinasi, bahkan juga kemudian surat tugas. Namun petugas secara tegas menolak dan meminta warga tersebut untuk kembali ke arah Depok melalui jalur tapal kuda Lenteng Agung. Dan hanya pegawai yang merupakan pekerja esensial saja yang diperbolehkan melintas menuju ke arah Jakarta. Di antaranya adalah tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri, dan juga pengangkut logistik makanan dan juga alat kesehatan. Akibat adanya warga yang meminta untuk kemudian lolos dari penyekatan ini, terjadi kemacetan di titik ini. Bahkan kemacetan ini bisa berkisar antara 1 km. Adapun juga ambulan yang terjebak kemacetan, namun kemudian petugas dengan sigapnya kemudian membuat jalur kepada ambulan ini agar kemudian dapat melintas di kemacetan tersebut. Selain itu, titik penyekatan yakni dari arah Jakarta menuju ke arah Depok juga diberlakukan, yakni titiknya berada di arah Margonda. Oleh karena itu, titik-titik penyekatan ini diharapkan dapat mengefektifkan PPKM darurat ini sehingga warga dapat berada di rumah saja, dan penyekatan ini akan berlangsung selama 24 jam hingga 20 Juli mendatang. Latif. Oke, baik. Ririn Oktaviani dari Lenteng Agung. Sekarang kita langsung ke Bandung. Di sana ada Desi Juliani. Desi, bagaimana dengan penyekatan di Kota Bandung? Ya, selamat malam Latif dan pemirsa. Malam hari ini Kota Bandung begitu sepi, Latif dan pemirsa, mengingat sejumlah ruas jalan di Kota Bandung ini sudah mulai ditutup sejak pukul 6 sore tadi untuk meminimalisir mobilitas warga. Dari pantauan kami di salah satu Jalan Dago, supermarket, kemudian juga minimarket dan juga restoran cepat saji, kafe-kafe ini sudah mulai tutup. Tadi ada yang tutup pukul 8, ada juga yang tutup pukul 7, kecuali apotek yang hingga saat ini masih terus beroperasi, Latif. Merupakan hari ketiga penyekatan. Apakah 2 hari yang sudah lewat ada evaluasi sehingga berdampak pada penyekatan pada hari? Ya, terkait dengan evaluasi dari penerapan PPKM darurat di hari pertama dan juga hari kedua, kepolisian dari Satlantas Polrestabes Bandung ini mengklaim bahwa di hari pertama dan juga hari kedua mobilitas warga Bandung ini masih tinggi, sehingga di hari ketiga ini ada sedikit perubahan, Latif dan juga pemirsa, dari percepatan penutupan jalan dan juga durasi penutupan jalannya itu sendiri. Biasanya penutupan jalan di siang hari ini dilakukan mulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 sore hanya di hari Jumat, Sabtu dan juga hari Minggu saja. Tapi di hari ketiga PPKM darurat ini hingga nanti tanggal 20 Juli, penutupan di siang hari akan berlaku mulai pukul 11 siang sampai dengan pukul 4 sore. Namun untuk jam malamnya sendiri ini tidak berubah, masih tetap akan diberlakukan penutupan ruas jalan mulai pukul 6 sore sampai dengan pukul 5 pagi, Latif. Apakah penyekatan ini berlangsung di semua jalan-jalan di Kota Bandung atau ada pembatasan, misalnya ring 1, ring 2, dan ring 3? Ya, Latif, untuk penutupan ruas jalan sendiri ini kurang lebih ada 41 ruas jalan yang ditutup di jam-jam yang tadi saya sebutkan, Latif, namun terbagi ke dalam 3 ring. Di mana ring pertama ini merupakan jalan pusat kota, seperti salah satunya di kawasan Dago saat ini saya berada, Latif. Kemudian juga untuk ring 2 adalah jalan menuju akses ke pusat kota. Dan di ring 3 ini adalah perbatasan-perbatasan yang langsung berbatasan dengan Kota Bandung. Seperti misalnya kawasan Kota Cimahi, kemudian juga Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kabupaten Bandung, termasuk juga di pintu tol, Latif. Oke, Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, dan sebelumnya tadi ada Ririn Oktaviani dari Lenteng Agung.
Seorang pasien COVID di Pacitan, Jawa Timur yang menjalani isolasi mandiri di kamar kos meninggal dunia. Evakuasi jenazah dari lantai 2 berlangsung dramatis menggunakan tali dan bambu. Jenazah Kasiran, 52 tahun, ditemukan di kamar kos di Desa Arjo, Winangun, Pacitan. Ia diketahui positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Begitu diketahui wafat, petugas dari Dinas Kesehatan dilengkapi APD mengevakuasi jenazah dari lantai 2. Badan korban yang besar dan jalan yang sempit membuat evakuasi harus dilakukan menggunakan tali dan bambu. Korban diketahui meninggal saat tetangga datang mengantar makanan. Karena dipanggil tidak menyahut, warga kemudian menjebol pintu. Kebetulan Pak Kasiran itu isomannya di lantai atas nih, karena di situ ada 2 orang, sehingga beliau menempati di ruang atas, dan karena kondisi jalan lantai 2 ke bawah itu sangat sempit, sehingga kami bersama-sama mengambil inisiatif untuk dilakukan penurunan dari lantai atas ke bawah lewat tali dengan bantuan bambu seadanya. Selain almarhum Kasiran, di Desa Arjo, Winangun saat ini ada 5 warga yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Pemerintah desa akan memperketat aktivitas masyarakat di masa PPKM darurat. Puluhan warga desa Malaroso, Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan mengusir petugas yang hendak menjalankan pemeriksaan COVID-19. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Sebuah mobil ambulan yang membawa pasien COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur menabrak minibus di perempatan Jalan Dr. Sutomo di Ponorogo. Detik-detik kecelakaan terekam kamera pemantau dan viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat minibus dari arah timur melaju dan langsung ditabrak mobil ambulan yang membawa pasien COVID dari arah selatan. Pada saat kejadian, lampu dari arah timur dalam posisi hijau. Kerasnya benturan membuat mobil ambulan nyaris terbalik. Dua pengendara motor lain yang membututi ambulan juga terlibat kecelakaan. Satu pengendara motor alami luka-luka. Di Kabupaten Bangka Barat, sebuah ambulan milik RSUP Soekarno-Hatta terguling di Jalan Raya Muntok, Pangkal Pinang. Peristiwa ini terjadi setelah ambulan mengantarkan jenazah COVID-19. Sopir ambulan kehilangan kendali saat menghindari pengendara motor di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Puluhan warga dusun Batu Leleng, Desa Malaroso, Bangka, Jeneponto, Sulawesi Selatan terlibat adu mulut dengan Satgas COVID-19. Petugas yang sedianya akan melakukan pelacakan penularan COVID-19 diusir warga. Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya dilaporkan seorang warga dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Mendengar peristiwa pengusiran, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menyayangkan sikap warga. Karena dianggap melanggar protokol kesehatan, pesta pernikahan yang digelar warga di Cilacap, Jawa Tengah dibubarkan paksa tim Satgas COVID-19. Petugas yang datang langsung membongkar tenda yang terpasang di Kelurahan Mertasinga. Selain tidak mengantongi izin, acara resepsi ini dikhawatirkan menimbulkan penularan COVID-19. Satgas COVID-19 mengimbau kepada warga untuk menunda pesta pernikahan di masa penerapan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli 2021. Warga dusun 10 Desa Paya Pinang, Kecamatan Syah Bandar, Serdang Bedagai dikejutkan dengan jasad pria yang tak bernyawa di dalam rumahnya.
Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dapur rumahnya dengan kain yang melilit di lehernya. Polisi menduga korban dibunuh karena terdapat luka di bagian kepala. Tak butuh waktu lama, 2 tersangka pasangan suami istri yang diduga pelaku pembunuhan berhasil ditangkap. Kasus pembunuhan ini diduga dilatar belakangi perselingkuhan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah linggis yang diduga digunakan tersangka untuk membunuh korban. Ada ratusan orang yang meninggal dunia karena terlambat ditangani oleh rumah sakit. Benarkah ketersediaan paskes di sejumlah rumah sakit mengalami krisis? Kami akan membahasnya bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan Firdaus Ferdiansyah dari Lapor COVID-19. Tetap di iNews Prime.